Setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, sebuah kekuatan yang mungkin belum sepenuhnya tergali. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang monoton, merasa tidak puas dengan capaian yang ada, atau bahkan merasa kehilangan arah. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan, tetap berada di zona nyaman atau berani untuk menggali potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara kita menggali dan mengoptimalkan potensi tersebut? Apa yang sering menghalangi kita untuk mencapai versi terbaik dari diri kita? Mengoptimalkan potensi diri bukanlah hal yang bisa didapatkan dalam semalam. Ia adalah sebuah perjalanan yang memerlukan pemahaman yang mendalam, ketekunan, dan langkah-langkah yang terencana. Mari kita telusuri langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam proses ini, agar kita bisa menggali potensi yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Halo, selamat datang di channel ini. Di sini kami siap menemani Anda belajar, berkembang, dan menemukan potensi terbaik diri Anda. Terima kasih telah bergabung dan sekarang kita lanjut materinya. Mengoptimalkan potensi diri adalah sebuah perjalanan panjang yang mencakup berbagai aspek dalam diri kita, baik fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Setiap individu memiliki keunikan dalam bakat dan kemampuannya, namun tidak semua orang tahu bagaimana cara mengasah dan memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Potensi diri bukan hanya soal kecerdasan atau keterampilan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, dan daya juang untuk menghadapi tantangan hidup. Pada dasarnya, potensi diri adalah gabungan dari berbagai elemen yang membentuk kita sebagai individu. Potensi tersebut bisa berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, refleksi, serta tindakan nyata dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Namun, mengoptimalkan potensi diri bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia membutuhkan niat yang kuat, disiplin, dan usaha yang konsisten untuk menggali dan memaksimalkan kemampuan yang ada. Mengoptimalkan potensi diri bukan berarti kita harus mencapai kesempurnaan, melainkan berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengembangkan diri akan memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Dengan memahami dan menggali potensi diri, kita tidak hanya bisa mencapai tujuan hidup yang lebih besar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain dan dunia di sekitar kita. Berikut beberapa kunci untuk mengoptimalkan potensi diri. Poin pertama, kesadaran diri. Fondasi pengembangan potensi. Langkah pertama yang perlu diambil dalam mengoptimalkan potensi diri adalah memiliki kesadaran diri yang mendalam. Kesadaran diri adalah kunci untuk memahami siapa kita, apa kekuatan kita, dan apa yang menjadi kelemahan kita. Tanpa pemahaman ini, kita akan kesulitan menentukan arah hidup dan merancang tujuan yang jelas. Kesadaran diri juga meliputi pemahaman terhadap nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup yang lebih besar. Apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup? Apa yang menjadi pendorong utama kita untuk berkembang? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali kita abaikan, namun mereka adalah fondasi dari setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Selain itu, kesadaran diri juga membantu kita dalam meningkatkan inteligensi emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi kita dengan baik. Ketika kita sadar akan emosi dan pola pikir kita bisa lebih bijak dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Cara untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan melakukan refleksi rutin. Salah satunya bisa melalui jurnal pribadi, yang membantu kita untuk memetakan perasaan, pikiran, dan tujuan kita. Meditasi juga bisa menjadi alat yang efektif untuk menenangkan pikiran dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri. Berdiskusi dengan orang-orang terdekat atau mentor yang kita percayai juga dapat memberikan perspektif yang baru tentang sejauh mana kita mengenal diri kita secara mendalam. Apakah kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah? Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri untuk memahami lebih dalam tentang siapa kita? Poin kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Kunci adaptasi dan pertumbuhan. Mengoptimalkan potensi diri tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita ketahui saat ini, tetapi juga dengan komitmen untuk terus belajar. Dunia ini terus berkembang, dan perubahan yang cepat menuntut kita untuk selalu mengasah keterampilan dan pengetahuan kita. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga pada pembelajaran non-formal seperti pengalaman hidup dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pembelajaran sepanjang hayat adalah mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Artinya, kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar, baik itu dengan memperdalam pengetahuan dalam bidang yang kita minati, atau dengan mengembangkan keterampilan yang lebih mendukung kehidupan kita. Misalnya,
kita bisa mengikuti pelatihan atau kursus untuk keterampilan teknis, tetapi juga tidak boleh melupakan pengembangan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan mengelola stres. Salah satu cara agar pembelajaran sepanjang hayat ini menjadi kebiasaan adalah dengan mengatur rencana pembelajaran pribadi. Tentukan apa yang ingin Anda pelajari, tetapkan waktu untuk itu, dan terus evaluasi kemajuan Anda. Selain itu, kita bisa mengambil kesempatan untuk belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman, melalui mentoring atau bergabung dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan kita. Poin ketiga, manajemen waktu dan prioritas. Mencapai tujuan secara efektif. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita, dan sayangnya, ia tidak bisa diperoleh kembali setelah terlewat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi diri, kita harus belajar mengelola waktu dengan bijak. Tanpa pengelolaan waktu yang efektif, kita bisa terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif, sehingga potensi kita tidak berkembang secara optimal. Pengelolaan waktu yang baik bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi lebih pada bekerja dengan lebih cerdas. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memprioritaskan kegiatan yang mendekatkan kita pada tujuan jangka panjang kita. Terkadang, ini juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Selain itu, jangan lupakan pentingnya waktu untuk istirahat dan pemulihan. Terlalu banyak bekerja tanpa jeda justru dapat mengurangi produktivitas kita dalam jangka panjang. Luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan aktivitas yang menyegarkan tubuh dan pikiran kita. Kesehatan fisik dan mental adalah dasar dari setiap pencapaian. Poin keempat, mentalitas pertumbuhan. Menghadapi tantangan sebagai peluang. Kunci penting lainnya dalam mengoptimalkan potensi diri adalah memiliki mentalitas pertumbuhan. Konsep ini, yang dicetuskan oleh psikolog Carol Dweck, mengajarkan kita untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan yang menghalangi. Orang dengan mentalitas pertumbuhan percaya bahwa kemampuan mereka tidak terbatas dan bisa terus berkembang dengan usaha dan latihan yang konsisten. Selain itu, ketahanan mental juga sangat diperlukan dalam perjalanan ini. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap fokus dan tenang meskipun kita menghadapi tekanan atau kegagalan. Orang dengan ketahanan mental yang kuat tidak mudah menyerah ketika menemui rintangan. Sebaliknya, mereka menggunakan kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Membangun mentalitas pertumbuhan dan ketahanan mental bisa dilakukan dengan melatih cara kita merespons tantangan. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, dan fokus pada pelajaran yang bisa diambil darinya. Poin kelima, lingkungan yang mendukung. Faktor penentu sukses. Lingkungan kita, baik itu orang-orang di sekitar kita maupun tempat di mana kita tinggal dan bekerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan kita untuk mengoptimalkan potensi diri. Lingkungan yang positif dan mendukung akan memberi energi dan inspirasi untuk terus berkembang, sedangkan lingkungan yang penuh dengan negativitas justru bisa menurunkan motivasi kita. Lingkungan yang mendukung bisa berarti memiliki teman dan mentor yang bisa memberi kita dorongan, atau menciptakan ruang kerja yang nyaman dan produktif. Bahkan, hal-hal sederhana seperti kebersihan ruang kerja dan pencahayaan yang baik bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita. Kesimpulan, mengoptimalkan potensi diri adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, namun juga sangat memuaskan. Proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, disiplin, dan kesabaran. Namun, dengan kesadaran diri yang tinggi, pembelajaran sepanjang hayat, kemampuan mengelola waktu, mentalitas pertumbuhan yang kuat, serta lingkungan yang mendukung, kita dapat menggali dan mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Pada akhirnya, potensi diri bukan hanya tentang pencapaian yang kita raih, tetapi lebih kepada siapa kita ingin menjadi dalam proses tersebut. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi lebih baik, meskipun tampak sepele, akan memberikan dampak besar bagi hidup kita, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dengan terus berusaha untuk berkembang, kita tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga memberi dampak positif bagi dunia. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menggali potensi terbaik dalam diri Anda dan menjadikannya kekuatan untuk kehidupan yang lebih bermakna? Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda untuk menyimak video ini. Jangan lupa like, meninggalkan komentar, serta subscribe agar kami lebih termotivasi lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.